Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia dengan NIM 230405502008 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan UTS untuk mata kuliah pengembangan alat ukur dalam PKH. Baik, langsung saja yang pertama itu menjelaskan perbedaan antara pengukuran, asesmen, dan juga evaluasi dalam pendidikan khusus serta berikan contoh masing-masing. Jadi, pengukuran dalam pendidikan khusus merupakan proses kuantifikasi kemampuan siswa dalam bentuk angka seperti memberikan skor 60 pada tes menulis. Asesmen merupakan proses yang lebih luas dan mendalam untuk mengumpulkan informasi mengenai hambatan serta kebutuhan belajar anak melalui berbagai metode seperti observasi dan tes guna memahami kondisi nyata di lapangan. Sementara itu, evaluasi adalah tahap pengambilan keputusan atau pemberian nilai akhir mengenai keberhasilan suatu program ataupun intervensi berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Misalnya, menentukan apakah penggunaan media tertentu efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa. Baik, lalu yang kedua itu menjelaskan pengembangan alat ukur dalam pendidikan khusus, urgensinya dalam layanan pendidikan ABK, dan juga urgensi mata kuliah ini bagi calon guru. Jadi, pengembangan alat ukur dalam pendidikan khusus ini berfokus pada penyusunan instrumen yang adaptif dan sesuai dengan karakteristik unik peserta didik berkebutuhan khusus, agar perubahan perilaku dapat dilihat secara objektif. Lalu, urgensi alat ukur ini dalam pelayanan pendidikan adalah untuk menyediakan data akurat yang menjadi dasar penyusunan program pembelajaran individual yang tepat sasaran bagi setiap anak. Bagi calon guru, penguasaan materi ini sangat krusial karena membekali mereka dengan keterampilan teknis untuk memantau perkembangan siswa secara sistematis serta melakukan modifikasi pembelajaran yang berbasis pada data empiris. Adapun soal ketiga yaitu menjelaskan prinsip validitas, reliabilitas, dan objektivitas serta pentingnya dalam pengembangan alat ukur pendidikan khusus. Prinsip validitas ini memastikan bahwa alat ukur benar-benar mengukur aspek yang dituju, seperti ketepatan bentuk huruf dalam keterampilan menulis. Reliabilitas ini berkaitan dengan konsistensi hasil pengukuran meski dilakukan secara berulang dalam kondisi yang berbeda, sehingga guru ini dapat meyakini bahwa data tersebut itu stabil. Adapun objektivitas menjamin bahwa hasil penilaian murni berdasarkan kinerja siswa tanpa dipengaruhi oleh bias atau opini pribadi penilai. Ketiga prinsip ini sangat penting dalam pengembangan instrumen agar hasil intervensi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan juga fungsional. Lalu yang keempat itu, seorang guru akan mengembangkan instrumen untuk mengukur aspek sosial pada anak autis. Analisislah karakteristik anak, aspek yang diukur, serta buat contoh indikatornya. Dalam mengembangkan instrumen untuk aspek sosial anak autis ini, guru harus mempertimbangkan karakteristik hambatan interaksi sosial dan juga komunikasi timbal balik yang khas pada anak tersebut. Aspek yang diukur harus difokuskan pada kemampuan fungsional, seperti interaksinya dengan teman sebaya ataupun respon terhadap lingkungan sosial. Contoh indikator yang dapat digunakan antara lain adalah kemampuan anak dalam mempertahankan kontak mata saat berinteraksi, merespons sapaan orang lain, serta kemampuan untuk terlibat dalam aktivitas bermain atau berbagi alat tulis dalam kelompok kecil. Lalu yang terakhir itu, setelah uji coba instrumen ditemukan beberapa butir itu tidak dipahami peserta didik. Lalu apakah analisis penyebab, dampak, dan solusi perbaikannya? Ditemukannya butir instrumen yang tidak dipahami peserta didik seringkali disebabkan oleh penggunaan bahasa yang terlalu abstrak ataupun instruksi yang tidak sesuai dengan tingkat
kognitif anak. Jadi dampak dari masalah ini adalah penurunan validitas data karena jawaban siswa tidak lagi mencerminkan kemampuan aslinya, melainkan akibat kebingungan terhadap soal. Sebagai solusinya, guru itu perlu melakukan revisi dengan menyederhanakan bahasa, menggunakan bantuan visual yang konkret, serta memberikan contoh pengerjaan secara langsung agar instruksi menjadi lebih jelas dan mudah diikuti oleh anak. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.